Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Tak berkesudahan kasih setiamu, berikan pengertian yang baru untuk kami memahami selalu baru setiap dan pagi, taat melakukan besar kesetiaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kami berdoa untuk firman. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini ya sahabat suara kasih, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Terambil dari Matius yang 4 ayat yang ke-1 sampai 4. Iman percaya kami. 4 ayat 1 sampai yang mengubah maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau dan setelah berpuasa kehidupan 40 hari dan 40 malam agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika Engkau anak Allah, yang perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kami mau memakai kehidupan kami. Tetapi Yesus menjawab, untuk hormat dan kemuliaan manusia hidup bukan dari segala pergumulan, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Di dalam tangan sahabat suara Engkau yang akan menyelesaikannya. Ayat renungan kita hari ini adalah Matius hanya berharap kepadamu, 2. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang saudara-saudara untuk dicobai iblis yang sudah mendengarkan renungan 40 hari pada pagi hari ini. Akhirnya laparlah sedang mengalami sakit penyakit. Judul renungan kita hari ini adalah masalah melewati kesulitan hidup kita. Ditulis oleh kiranya engkau yang jamah, sahabat suara kasih, dan pulihkan. Terkadang hal yang paling mengganggu perekonomian bukanlah hal yang ada dalam serta hidup berikan kita. Jalan keluar itu adalah di lubang besar yang tidak akan pernah terisi yang mereka sedang hadapi dan kehilangan. Dan ajarlah kami sebagai pengalaman untuk guru. Selalu berharap dan percaya sepenuhnya memiliki beberapa jenis Tuhan Yesus spiritual. Kiranya Engkau yang terus memberkati dan kehidupan kami ketika kita mengalami masa kekeringan dan sanak atau pengalaman gurun di area tertentu dalam hidup tempat kita. Tinggal kami secara alami kita akan dan negara bahwa ada yang salah dengan diri kita. Biarlah jika saya lebih banyak perlindungan-Mu Bapa, dan menjadi orang Kristen yang taat, sesuai saya dengan akan merasakan hadirat terbaik di dalam jika saya memiliki lebih banyak keterampilan dan finansial. Pada pagi hari ini saya mampu membeli apa yang saya inginkan, berterima kasih, atau jika saya berpenampilan lebih menarik malam yang telah kami lewati. Pagi hari kita ini, berusaha untuk kami akan memulai aktivitas dengan harapan sebagaimana mendapatkan berkat. Kami dalam usaha dan percaya, mungkin kita kehilangan kesempatan ada di dalam hidup dalam iman kita, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati untuk menghasilkan buah yang lebih besar di kemudian hari. Inilah yang beberapa santo terhebat permohonan kami, bahwa pengalaman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menguntungkan secara rohani. Amin. Elizabeth Lesur, seorang ibu rumah tangga kelas atas Prancis di awal abad ke-20, menghabiskan banyak waktu di gurun relasional dan spiritual, selama pernikahannya dengan suaminya yang mengaku ateis. Dalam buku hariannya yang diterbitkan dengan sebagai buku dengan judul, Buku Harian Rahasian Elizabeth Lesur, dia mencatat saat-saat pengunduran diri total, tetapi tanpa kegembiraan atau penghiburan batin apapun.
Kemudian ketika merenungkan imannya, dia menulis, "Namun melalui semua pencobaan ini, dan terlepas dari kurangnya kegembiraan batin, ada suatu tempat dalam jiwaku, yang tidak dapat dijangkau oleh semua kesedihan ini, ketekunan Elizabeth dalam mencari Kristus di padang gurun kemudian mengilhami pertobatan suaminya." Di Alkitab, periode kekurangan fisik seringkali mendahului momen-momen penting dalam sejarah keselamatan. Musa menulis 10 perintah selama masa puasa 40 hari. Setelah puasa yang lama, Elia akhirnya mendengar suara Tuhan yang lembut. Dari dua kisah tersebut kita bisa melihat bahwa Kristus benar-benar berkelana ke padang gurun untuk puasa 40 harinya sendiri, sebagai persiapan untuk apa yang akan datang, yaitu keselamatan kita melalui pengorbanan kematiannya. Saat ini kita berada di tengah masa Prapaskah, yang secara tradisional merupakan periode 40 hari, ketika orang percaya sedang sengaja turun ke gurun, untuk merenungkan penderitaan Kristus, dan untuk mendengar suara Tuhan yang lembut dengan lebih efektif. Meskipun saya tidak suka menderita, sekalipun dengan hal kecil, tapi Tuhan telah menggunakan masa Prapaskah untuk mengajari saya, bahwa gurun memiliki keindahannya sendiri. Tuhan menghargai pengorbanan anak-anaknya, bukan karena Dia ingin menikmati rasa sakit kita, tetapi Dia menggunakan kekurangan itu, untuk memurnikan kita dan mendekatkan kita kepadanya, sehingga nanti kita dapat mengetahui kegembiraan di tingkat yang lebih dalam, bahkan melampaui apa yang saat ini dapat dilihat oleh indera kita. Tentu saja kita tidak ditakdirkan untuk hidup selamanya di musim Prapaskah. Kita tahu dengan keyakinan, bahwa setelah penderitaan dan pengorbanan Kristus, pagi Paskah tiba. Namun Prapaskah adalah musim yang disisihkan, untuk mengingatkan orang-orang percaya hari ini, bahwa kita adalah penghuni negeri bayangan, seperti yang sering disebut C.S. Lewis. Kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan, meskipun kita mungkin mengalami keindahan dan kegembiraan dalam hidup ini. Tidak ada yang dapat sepenuhnya memuaskan kita, kecuali rencana Tuhan yang menunggu kita di kepenuhan waktu. Sahabat Suara Kasih, hentikan aktivitas atau hal yang paling kamu sukai selama sampai Paskah. Hal ini bisa berupa makanan, perilaku, seperti menonton TV atau menggunakan ponsel, atau uang, alih-alih menggunakannya untuk diri sendiri, berikan untuk memberi sumbangan. Marilah kita renungkan, sebagai gantinya, perbanyak waktu yang kamu habiskan untuk diri sendiri dengan berdoa. Atau jika saat ini kamu sudah memiliki pengalaman gurun dalam hidupmu, ketahuilah bahwa Tuhan selalu di dekatmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu.
Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.